Baik, hari ini kita akan membicarakan media daring ya atau online media gitu ya, kan kita cinta bahasa Indonesia, jadi harus juga pakai. Baik, saya mau cerita sedikit, kalian pasti tahulah Spotify ya. Dan saya yakin kalian adalah pengguna Spotify, betul tidak? Nah, saya sendiri juga pengguna Spotify. Nah, yang menarik itu buat saya sendiri, saya dulu waktu di awal ya, saya bersedia loh, saya bayar aja 50.000 supaya aku bisa skip dan aku bisa download lagu segala macam gitu ya. Nah, tapi sekarang ya mungkin karena kondisi juga kurang baik, terus aku ngerasa ngapain ya aku langganan, biarinlah dengerin iklan gitu ya. Jadi saya sendiri merenung gitu ya waktu saya baca kasus Spotify itu, sebenarnya ini adalah kasus yang menarik. Karena apa? Sebetulnya si Spotify ini ya di awal mulanya itu sebenarnya dari Eropa ya, dan dia itu memang expand ke seluruh dunia. Nah, tapi ya sampai sekarang pun Spotify itu masih struggling, masih berjuang untuk bisa profit. Ya, kenapa? Karena memang dia itu konsepnya freemium kan. Jadi kalau freemium itu kayak kita yang nggak baik, kita bisa nggak usah bayar kan, kita dengerin aja. Dan aku sih ya udah aja lah berapa lama sekali iklan gitu ya, daripada saya ngabisin uang. Bahkan udah sampai dia teh nawarinya dari yang dulu sebulan 50.000 sampai sekarang teh saya lupa terakhir saya ditawarin per hari, kayaknya 3 hari 10.000 gitu apa berapa ya. Terus saya mikir-mikir, kok saya masih nggak pengen beli gitu ya. Saya sendiri masih merenung soal itu, tapi saya mikir ya betapa berapa banyak orang yang seperti saya gitu ya. Udah malas ngapain beli kayak gini gitu. Dan ini adalah satu yang nggak tahu saya juga ya, plus minus sih. Kalau misalnya baca dari kasus yang ada di textbook ini, memang masih menjadi pertanyaan yang sangat besar. Kalau bisnis kayak gini tuh sebenarnya will it works gitu ya? Will it works? That's the question. Yang pasti dia harus mencari apa sih yang menjadi satu revenue utamanya dia supaya dia bisa survive. Ya. Nah, jadi ternyata dari Spotify ini harganya memang dari mahal sampai ke paling murah sekarang. Gitu ya. Nah, isunya apa? Isu utamanya adalah gini, kan kalau yang ada di dalam Spotify itu adalah berbagai lagu. Nah, sedangkan lagu-lagu itu sebetulnya awalnya adalah milik dari si record business label atau publisher gitulah ya. Jadi kalau kita ngomong soal pihak ini tuh kayak Sony, Warner, Universal gitu ya. Kalau di Indonesia tentunya ya publisher Indonesia ya. Kan aku sendiri juga penggemar musik Indonesia, jadi aku biasanya dengar-dengar ya Indonesia. Intinya adalah mereka pemilik medianya itu menjadi merasa bahwa aduh aku tuh kecil sekali pendapatannya, karena ini aku nggak tulisin mereka itu sebenarnya cuma dapat 30% dari dari penjualan itu gitu ya. Jadi dan ini ternyata gitu ya, efeknya yang menarik juga adalah kan kalau kamu kan mungkin dulu lagi sebelum ada Spotify itu sebenarnya iTunes gitu ya yang paling banyak pengguna gitu ya, dan mereka itu kita harus beli per lagu gitu. Dan ternyata Spotify itu kayak membunuh mereka. Tinggal sekarang kita lihat aja which one is the winner gitu ya. Kalau aku sih terus terang akan sangat menarik mengawasi ini. Karena Spotify itu bisnis e-commerce yang dia itu mengandalkan menjual online media. Nah, ada perkembangan terakhir itu saya lihat mereka tahun 2018 itu mulai bergerak ke penyediaan podcast. Dan ternyata kayak hari ini nih, kalian di sini ada yang pernah nonton Fear Factor ya? Fear Factor saya nggak tahu ya. Kalau saya sih senang nonton Fear Factor. Itu kan dulu hostnya itu namanya si Joe Rogan. Nah, si Joe Rogan itu dia ada podcast ya sampai dia dibayar jutaan dolar sama Spotify. Karena apa? Karena ternyata podcast dia itu sangat digemari sama orang sedunia. Ya, dia banyak sekali subscribernya, dia banyak sekali yang pendengarnya, gitu ya. Podcastnya dia keren. Kalau kalian penasaran ya, kalian iseng aja lihat di Spotify, lalu search Joe Rogan, Joerogan, ya. Dan actually it's very interesting. Aku sendiri masih terus bertanya-tanya, mereka kapan ya bisa untung gitu ya. Jadi ini kita lihat ya perkembangan ke depannya. Tapi menurut saya kalau kayak kita nih yang lagi belajar e-commerce, sebetulnya it's amazing bahwa berjualan online media dengan tipe kayak gini tuh bisa, tapi ya masih tanda tanya besar. Untung nggak nih? Untung nggak nih? Berdarah-darah gitu ya. Dan saya juga mungkin harus sedikit menyebutkan pada kalian gitu ya.
saya punya teman-teman yang memang di bisnis startup, ya, di bisnis startup, dan mereka itu, aduh, kalau saya ngelihat apa yang mereka lakukan ya, mereka itu kayak bakar uang, gitu ya, istilahnya, bakar uang. Karena mereka itu ngarah ke pasar yang besar. Kenapa bakar uang? Karena mereka they don't have the real customer yet, gitu ya, belum punya. Tapi mereka harus bikin aplikasinya, mereka bikin ininya, bayar karyawan, operasi jalan, dengan harapan apa? Mereka akan misalnya IPO gitu ya, initial public offering. Nanti mereka bisa jual saham. Nah, tapi kan supaya orang mau beli, mereka jual saham itu gimana caranya? Mereka harus meyakinkan para investor bahwa they are a good company. Dan untuk meyakinkan mereka good company, how? Ya harus ada subscriber, harus ada pelanggan, harus ada banyak hal. Ya. Nah, kalau kalian iseng baca-baca lagi nih si Spotify, ya dia tuh sebenarnya nekat juga, dia public offering, but enggak ke corporation, dia itu langsung ke public gitu ya. Dan aku merasa bahwa memang ini menarik sekali nih Spotify. Dan sangat curious what will happen next gitu ya, kita lihat aja. Baik, selanjutnya, nah saya ingin bahas tentang online media ini ya. Kalau Indonesia saya juga yakin sudah sangat besar ya sekarang pemakaiannya. Memang ini kalau saya lihat statistik di Amerika itu sekitar 4.500 jam per tahun untuk mengkonsumsi berbagai media. Menjadi paling banyak itu untuk online, pakai desktop, pakai perangkat seluler, terus nonton TV, denger radio gitu ya. Walaupun menghabiskan waktu ini dihabiskan, berarti kan yang lain berkurang gitu ya. Dan data terbaru itu banyak melakukan ya banyak media dari yang bisa dipilih gitulah ya. Nah, kalau dilihat dari pendapatan, TV dan film itu sekarang sekitar 60% dari pendapatan media. Kemudian media cetak ya, buku, koran, cetak media itu maksudnya media online tapi tadinya cetak gitu ya, sudah 24%, video game 10%, musik itu sekitar 7%. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat ya, untuk modal pendapatan itu sebetulnya ini kita udah pernah bahas sebelumnya ya. Jadi biasanya memang e-commerce itu selalu begini. Nah, kalau kebanyakan online media atau media digital itu media daring itu yang pastinya ada langganan atau subscription, kemudian a la carte gitu ya, beli satu-satu. Nah, kalau langganan subscription udah jelas lah, kayak si apa ya, yang benar-benar harus langganan dulu gitu baru bisa lihat Netflix gitu ya. Misalnya Netflix gitu ya. Ya kamu harus langganan gitu intinya mah supaya bisa lihat gitu ya, nggak langganan nggak bisa gitu. Nah itu beda loh sama yang free sama freemium. Kalau yang freemium tuh yang kayak si Spotify ya, Spotify lu nggak langganan nggak apa-apa bisa denger gitu ya. Kalau a la carte, nah kalau a la carte tuh beda, yang satu-satu, mau beli satu jadi kayak buku gitu, misalnya beli satu baru aku bisa baca. Terus musik juga kadang-kadang lagu kayak gitu, walaupun ya kita sekarang lihat sendirilah musik itu bersaingnya itu dengan portal-portal atau bahkan YouTube ya, bahkan YouTube is actually like a competitor juga. Oke. Nah, dalam hal konten online berbayar yang pasti game online juga pendapatan terbesar ya. Aku kalau merenungi lagi gitu ya, anak saya sendiri, suami saya itu mereka adalah gamers ya, online gamers. Aduh, itu anak aku teh berkali-kali minta saya beliin ya. Mami beliin skin, mami beliin. Aku bilang ya udah deh, asal mereka do something before they get the reward gitu ya, aku bolehin sih mereka. Cuman kalau aku ngitung-ngitung pikir-pikir aku nggak sedikit loh aku habisin buat game online gitu, bayarin mereka. Ya belum lagi ya banyak hal lah. Belum lagi aku beli laptopnya aja udah mahal gitu ya. Soalnya kan kalau buat game beda specs-nya. Tapi it's a very interesting model, and then kayak menurut aku sih it's always potential. Gitu ya. Kalau aku ngerasa seperti di Indonesia dulu kayak Ragnarok gitu ya. Kalau mungkin sekarang saya nggak tahu sekarang game beken, karena aku belakangan rada takut main game, saya juga kecanduan kalau main game. Jadi saya udah rada nggak mau deket-deket game online gitu ya. Karena saya sendiri kecanduan. Saya pernah kecanduan sehari main 16 jam gitu ya. Terus lupa nggak ngerjain yang lain. Jadi aku sekarang hati-hati untuk yang kayak gitu. Saya ngebatasi diri aja secukupnya gitu ya. Tapi saya sendiri melihat seperti anak saya, seperti suami saya itu benar sehari itu bisa main 16 jam, gitu ya. And it's okay lah.
nggak apa-apa menurut aku, ada juga sisi pendidikannya, yang penting mereka dalam sekolah segala macam tidak terganggu gitu ya. Oke, nah kemudian yang terakhir ini ada digital right management ya, ini tuh yang kita udah sempet, aku lupa ya aku bahas di mana, jangan aku bahas di online digital marketing. Anyway, kalau kayak lagu gitu ya, lagu gitu-gitu, kita tuh sebenarnya ada kodenya dalamnya. Nah, si kode dalamnya udah bahas yang minggu lalu, ada kodenya. Nah, kalau misalnya kamu nggak beli, ya berarti nanti si lock itu nggak dibuka gitu. Nah, jadi nanti ini perlu kita pikir, perlu diperhatikan gitu ya. Kalau misalnya kita mau beli lagu dan sebagainya, ya kita sadari juga bahwa itu selalu ada di situ. Nah, kecuali kalau misalnya kita ke pirated site gitu ya, pirate site gitu ya, kayak Pirate Bay gitu kemana, ya mungkin mereka udah remove gitu, yang kayak gininya. Ya, tapi kalau misalnya pas kita publish untuk dipasang lagi itu biasanya sulit. Ya kalau misalnya buat konsumsi sendiri mas, sebetulnya juga menurut aku ya susah juga tracingnya mereka ya. Tapi mereka selalu menyarankan bahwa kita pada saat kita mendownload kita pakai VPN. Contohnya seperti itu. Oke, baik ya. Nah ini nanti kalian boleh cek juga Wallet Garden gitu ya. Itu jenis DRM yang batasi tingkat berbagi konten secara luas. Jadi nggak bisa dibagiin gitu ya. Walaupun kita beli terus kita bagi ke teman nggak bisa. Oke. Baik, nah di dalam industri media daring kita akan melihat ada berbagai konvergensi yang terjadi. Konvergensi itu penyatuan gitu, kayak penggabungan gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin konvergensi teknologi, berarti ada perkembangan perangkat hybrid, menggabungkan fungsional dua atau lebih platform seperti buku, koran, TV, radio, stereo, peralatan semua jadi satu perangkat gitu ya. Dan ini udah sesuatu ya kayak kita di handphone gitu ya. Jadi semuanya udah ada di situ. Oke, kemudian kita juga lihat ada konvergensi konten, ya, desain konten, produksi, distribusi itu juga semakin menyatu. Jadi maksudnya gini, e-commerce bisnis yang bikin itu satu gitu, ya. Jadi aku suka lihat tuh sebenarnya yang berhubungan dengan nomor 2 ya, itu adalah seperti misalnya yaitu Netflix, original apa gitu. Karena kan berarti kan dia selain publisher, dia juga adalah produser gitu. Ya, jadi this happen dan kenapa? Karena kan mereka berarti nggak usah bayar. Itu kan berarti mereka kayak memperkecil biaya biaya mereka beli barangnya gitu. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita juga melihat adanya konvergensi industri. Kalau konvergensi industri itu berarti ada berbagai penggabungan perusahaan media yang jadi komunitas kuat dan sinergis yang bisa memasarkan konten di banyak platform berbeda dan bikin karya menggunakan banyak platform juga. Sorry, jadi kerip. Oke, baik. Nah, yang disebut dengan media daring itu secara garis besar ini ada 4 kategori. Yang pertama online newspaper, yang kedua online magazine, yang ketiga online e-books atau online publishing, dan online entertainment. Nah, kalau ngomongin entertainment berarti movie iya, lagu iya gitu masuk sini ya. Oke. Nah, kita lihat ya. Nah, kalau di online newspaper itu sebenarnya apa sih isunya ya? Yang pertama adalah audience size and growth. Nah, meskipun industri surat kabar secara keseluruhan adalah bagian yang paling bermasalah dari penerbitan, jumlah pembaca surat kabar online tumbuh. Ya, kenapa? Ya karena sebetulnya orang yang biasanya enggak langganan koran cetak itu sekarang malah lihat. Saya contohnya ya, aku itu bukan orang yang langganan koran cetak. Karena apa? Karena aku sebetulnya aku udah pernah langganannya terus tertumpuk berhari-hari malah nggak aku baca, gitu ya. Jadi aku merasa mubazir aku beli. Jadi ngapain? Nah sekarang ternyata trennya memang newspaper itu online. You can go to kompas.com, Republika, Jakarta Post, bahkan ke yang di luar negeri juga sama, bisa ke New York Times, kemana gitu ya. Walaupun mereka ada yang begitu, udah berapa lama kita lihat satu artikel, terus if you want to see next, you must subscribe gitu, ada ya. Jadi kita sadari aja itu. Nah, kemudian surat kabar online itu memang kalau pendapatannya sebagian besar itu dari iklan sama langganan subscription ya. Jadi pendapatan iklan digital itu nggak cukup biasanya dalam kerugian iklan cetak. Nah, sekarang memang makanya ya contoh nih yang terbaru itu Jakarta Post. Jakarta Post itu terbaru dia tutup loh yang printnya. Sekarang dia hanya online. So it's interesting, right? But I think that's the right decision. Itulah keputusan yang benar. Nah, sometimes we have to adjust, we have to adapt. Kita harus beradaptasi dengan perubahan itu. Do or die gitu ya. Kayak sekarang aku ngerasain banget bisnis aku di mana aku berkecimpung itu benar kerepotan sekali gara-gara COVID. Tapi aku merasa gini, let's survive aja. Kita pikirkan apa yang bisa
buat sekarang. Kalau perlu hemat, hematlah. Kalau misalnya perlu tambah, tambahlah gitu ya. Jadi salah satunya gitu ya, kalau saya punya pendapat begini, kalau kamu merasa selama musim COVID ini kamu tidak mau menghemat marketing, itu adalah keputusan yang paling salah. Ya, kenapa? Justru kamu harus tambah marketing itu. Karena orang itu menentukan pilihan, and they choose. How do we influence them? Bagaimana kita mempengaruhi mereka? Ya, kita harus do something dong. Kalau kamu nunggu-nunggu, ya udah kamu mati aja, nunggu mati aja gitu sih intinya. Ya, jadi saya pengen juga ya siapa tahu di antara kalian yang udah bisnis atau ortunya ya yang sekarang benar-benar kerepotan, you have to do something. Ya, karena aku sih yakin banget ya dan juga aku sudah membuktikan sendiri ternyata upaya advertising kami itu berhasil gitu ya. Jadi ternyata bisa gitu setidaknya menaikkan kembali pasca PSBB kemarin ya. Oke. Nah, ini contoh Indonesia Online Newspaper, nanti kalian bisa klik aja linknya, banyak banget ya. Dan kalau saya sih sekarang gini, saya sendiri pribadi ya sebenarnya lebih senang online sih. Kan ada di handphone, di mana-mana pas ingat aku buka gitu ya. Dan aku cuma ngelis sebagian aja, dan sekarang saya juga melihat, wow, they actually really shifting ya, karena memang subscriber pelanggan dari yang cetak itu semakin berkurang. Jakarta Post nih yang kemarin mengumumkan penutupan koran cetak. Sekarang mereka hanya online. Ya, itu salah satu contoh. Oke. Kemudian nah selanjutnya online magazine. Nah, kalau online magazine ini juga menarik. Saya juga merasa ini mereka dying gitu ya, mati gitu ya. Semakin mau mampus yang cetak itu orang jarang yang beli. Jadi penjualan majalah digitalnya memang ternyata malah melonjak gitu ya. Hampir sepertiga dari populasi internet sekarang baca majalah online. Nah, jadi kita juga sadari bahwa sekarang e-commerce yang ada itu malah berupa magazine agregator. Maksudnya gimana? We can look at several magazine at one time gitu ya, dengan satu langganan gitu loh intinya. Ya, kalau misalnya saya sebagai konsumen pasti lebih suka begitu, ya kan? Anda juga, saya yakin. Ya, oh ya kayak baru-baru ini koran bola tutup gitu kan. Kalau kalian penggemar sepak bola pasti kalian agak sedih gitu ya. Tapi pada saat yang sama ya udahlah, it's actually the digital era, ya, no choice. You just have to survive, don't die gitu ya intinya. Majalah Indonesia ini banyak yang sudah beralih juga online ya. Saya jadi baru ingat dulu saya 10 tahun, 15 tahun yang lalu saya suka beli Femina, sekarang mah udah males ngapain. Tapi saya senang juga ada online-nya, jadi suka lihat-lihat gitu ya. Ini masih banyak ya, bahkan ke majalah anak-anak juga sekarang udah mulai go online. Oke, selanjutnya e-books dan online book publishing. Nah, ini juga challenge ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, buku cetak itu aduh astaga. Ya, I think they are struggling. And then also mahal juga loh biaya cetak. Kalau buku nggak akan jual, mahal, ya. Kalau misalnya sekarang modelnya malah banyak pengarang yang harus bayar gitu ya supaya bukunya itu dicetak gitu ya. Jadi ini sebenarnya menarik. Tapi saya sangat encourage gitu ya, dan saya melihat gitu ya, saya melihat sendiri e-book itu great ya, dan benar pertumbuhannya sangat eksplosif. Saya walaupun saya generasi tua gitu ya, dibandingin kalian 25 tahun lebih muda kali dari aku gitu ya. Tapi saya termasuk yang saya menyukai e-book. Ya, banyak hal. Kalau dulu kalau saya bawa buku setumpuk gini ya, berapa tebal. Sekarang aku tinggal bawa satu saja yaitu handphone gitu ya. Jadi saya tuh sengaja malah kayak kemarin saya langganan Gramedia gitu ya. Udah murah lah Gramedia cuma bayar 50.000. Nah, aku lebih bersedia bayar Gramedia daripada Spotify. Itu menarik sekali. Anyway, jadi saya bayar Gramedia itu sebulan 48.000 sebenarnya. Supaya apa? Supaya aku bisa baca-baca yang ada di situ. Jadi saya senang karena mereka sebetulnya itu buat saya ngirit. Karena kan aku senang baca novel. Nah, kalau aku baca novel, kalau misalnya saya beli satu novel, sekarang tuh mahal loh. Kalau kamu pergi ke toko Gramedia bisa sampai ke 150.000, 200. Oke, tapi aku bisa beli online, langganan malah ya. Kalau aku langganan, aku bisa 50.000 sebulan. Ya misalnya, ya aku biasanya baca buku rada cepat lah. Masa sih seminggu nggak habis gitu ya? Kan baca-baca buku aja. Sebelum tidur biasanya baca gitu ya. Jadi aku merasa worth it nih, beli aja. Aku nggak merasa butuh, aku harus punya buku itu. Asal aku udah baca udah aja. Tapi itu saya ya. Saya yakin pasti banyak yang beda gitu dengan saya. Ya, oke. Jadi ini trennya. Kemudian untuk model bisnis e-book itu sekarang ada model grosir, model agency gitu ya, dan
Maksudnya ya bisa beli banyak yang dari penerbit itu, ya kayak tadi aku misalnya Gramedia, aku bisa baca buku Gramedia banyak, atau bisa juga berdasarkan ini ya, mau ya satu-satu tetap ada a la carte juga ya kalau yang e-book sama juga. Oke. Terus kita lihat ada convergence, industri penerbitan membuat kemajuan yang stabil menuju konvergensi media. E-book yang baru ditulis itu muncul dengan multimedia interaktif sekarang. Ya, jadi bisa video, bisa materi lain. Dan ini udah sangat ngetren. Aku sendiri punya beberapa buku e-book yang kalau aku klik nanti bisa lihat videonya, gitu ya. Jadi sangat membantu, terutama kalau si e-booknya itu sesuatu yang menyangkut misalnya tutorial atau apa gitu. Dan itu very very helpful ya. Menurut saya it's the future, So let's follow the game gitu ya, follow the game of the future. Oke, selanjutnya, nah ini saya perlihatkan digital book platform, sekarang banyak juga di Indonesia, mungkin kalian nggak terlalu nyadar gitu ya. Jadi ada BSI, ada buku on, buku tablet, Indobook, banyak ya. Nanti kalian lihat aja platform-platform di Indonesia seperti apa, jadi kalian bisa baca-baca Cosmopolitan, apa segala macam satu tempat gitu. Ya, oke. Sorry, itu mah magazine ya. Oh ini sorry, saya salah ngeganti. Ini misalnya magazine. Oke, kemudian selanjutnya, bener book. Jadi bingung saya. Oke, selanjutnya. Faktor utama yang memengaruhi online entertainment. Nah, kalau online entertainment itu pastinya TV, film, musik, dan permainan game ya. Game. Segmen hiburan itu sedang mengalami perubahan yang luar biasa besar ya. Dan ini gara-gara internet dan platform seluler. Konsumen sekarang sudah mulai menerima pembayaran untuk konten dan juga berharap bisa akses hiburan online dari perangkat apapun, kapan aja, multiple device, and then family sharing gitu ya. Kayak Spotify juga ada ya sekarang Spotify family package gitu ya. Dan itu sebenarnya bikin marah-marah si publisher sih, karena kan jadi lebih murah lagi tuh subscription-nya per orangnya, pendapatan per orang. Oke. Kemudian faktor utama yang bisa dilihat adalah ada audience size and growth. Penonton untuk semua jenis hiburan online tumbuh terus secara dramatis. Lalu juga ada emergence of streaming service and mobile platform. Nah, ini maksudnya sekarang itu muncul sekali yang streaming service itu semakin bermunculan, dan seperti TV, film, musik sekarang banyak yang streaming online real time gitu ya. Sangat-sangat happening. Oke. Kemudian yang terakhir adalah pertemuan terbesar di antisipasi dalam game online, khususnya game seluler dan e-sport. Untuk Indonesia online entertainment, saya lihat yang masuk ke Indonesia antara lain sebagai berikut ya, ada Netflix yang udah pasti ya, kayaknya ini paling populer sih. Sebenarnya hebat juga nih dia, karena di Amerika juga saya juga langganan Netflix gitu ya. Jadi it's actually very good. Terus ada Hook, ada iFlix, ada iTunes, View, Catch Play, Amazon Prime ya, kalian lihat-lihat aja lah ya, pasti gampang bisa di search. Nah, jadi seperti itu, aku rasa online media is very exciting gitu. Saya nggak tahu kalau kalian berminat terjun ke sana gitu ya. Kalau kalian buka e-commerce apakah itu? Cuman banyak tantangannya karena apa? Karena di industri ini terlalu banyak pemain besar. Ya, jadi kalau kalian ecek-ecek susah lah gitu ya. Modal kalian nggak kuat, susah lah. Ya, seperti saya bilang kalau startup itu kayak kamu buang uang gitu, bakar uang. Kalau kamu dananya nggak kuat, kamu akan mati duluan loh. Ya, saya udah banyak lihat di masa COVID ini startup sekarang banyak yang mati. Kenapa? Karena mereka belum bisa menghasilkan uang, terus diterpa bencana. Bencana seperti ini, loh. Terus karyawannya gimana? Banyak yang dipecat loh. Ya, no joke, bisa 50% dari perusahaan startup diberhentiin karyawannya. Tapi ya kita berharap ya sudah lewat kesulitan ini, it will be back gitu ya. Tapi kan selama sekarang lagi kesulitan ini berarti akan banyak yang menderita. Oke, seperti itu.